dengan yang namanya maulid beliau, yang mana teringat ulun sebuah kisah di dalam kitab Syarah Zubat. Ada seorang perempuan yang mana kerjaannya cuma maksiat, yang mana dia itu suka menggibah orang, menyakiti orang. Lalu ketika itu perempuan itu meninggal, di kampung sana ada seorang wali bermimpi dengan itu perempuan. Bagaimana keadaan engkau wahai perempuan? Engkau melakukan berbagai macam dosa. Kata dia, saya sudah diampuni. Bagaimana mungkin diampuni? Sedangkan engkau berbuat segala maksiat diperbuat. Oh, kata perempuan ini, ketika itu aku berjalan melihat di situ ada yang namanya Muhammad. Maka ketika itu pun aku angkat. Nah, dengan sebab aku memuliakan nama Muhammad, maka aku pun diampuni. Dengan mengangkat saja itu dapat syafaat, apalagi kita ketika kita gembira dengan kelahiran beliau, ketika kita menyebutkan akan kisah-kisah dan hikayat beliau. Dikatakan dalam sebuah kitab lagi, al-hikayatu jundun min junudillah ta'ala taqwa biha qulubul muridin. Hikayat-hikayat dan kisah-kisah pada orang-orang yang dahulu, orang-orang saleh, itu dapat menguatkan hati para murid. Jika dalam kitab dalam Al-Quran pun dijelaskan di juz 13, wa kullan naqussu 'alaika min anba'i rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak. Apapun yang dalam dikisahkan di dalam Al-Quran itu semata-mata untuk menguatkan hatimu. Yang mana juga disebutkan dalam sebuah kalam, lupa apakah itu hadiskah atau kalam ulama, inna dzikril awliya'i tanzilur rahmat. Ketika disebutkan akan kisah-kisah para wali-wali dan orang-orang saleh, maka di situ turun akan berbagai macam rahmat. Jika saja orang-orang saleh itu dapat menurunkan berbagai macam rahmat dan makhluk-makhluk, maka bagaimana lagi kalau sayyidus salihin, pemimpinnya daripada para orang-orang saleh. Dan dikatakan di dalam maulid tadi, salatan yataslu bihi nurul musalli alaihi. Siapa yang bersalawat kepada Rasulullah, maka rohnya pun bersambung dengan roh Rasulullah. Kalau kita misalkan membaca istighfar, kalau perbuatan dosa kita tidak kita cabut, kita misalkan membaca istighfar tapi tetap memakai dengan gelang emas atau cincin emas, mengatakan astagfirullah, astagfirullah, apa diterima? Tidak diterima. Kenapa? Karena dia bukan seperti orang yang mengolok-olok. Tapi demikian juga kalau misalkan baca zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi dengan keadaan yang tidak senonoh, atau misalkan berbicara atau dalam pakaian yang tidak bagus, maka itu tidak akan diterima. Tapi kalau salawat bagaimanapun keadaannya, maka itu tetap diterima. Tapi masalah ada tetap diutamakan. Kenapa? Karena pahala itu bertingkat-tingkat nanti. Jadi alhamdulillah. Dan masalah alhamdulillah di dalam kitab dijelaskan juga oleh para ulama bahwa alhamdulillah itu terbagi kepada tiga. Ada alhamdulillah bil lisan, alhamdulillah bil lisan, bil janan. Yang bil lisan bagaimana? Antuk salati alaih, bahwa memperbanyak akan mengucapkan alhamdulillah. Tapi apakah cukup dengan mengucapkan alhamdulillah saja? Tidak cukup. Harus disempurnakan dengan bil arkan, anggota. Oh, kita mendapatkan misalkan uang banyak. Oh, berarti bagaimana? Allah itu ketika kita hidup, Allah itu pasti menguji kita dengan 4 macam yang dikumpulkan dalam Al-Quran. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah atasbirun. Dan ada dikatakan lagi waja'alna bainakum fitnah atasbirun. Ada juga. Dan kata Allah, bakal kami ujilah manusia itu dengan kejahatan ataupun dengan kebaikan. Arti dengan kejahatan di sini maksudnya adalah kena musibah atau dia itu misalkan mengerjakan maksiat. Apabila seorang itu misalkan ditimpakan suatu musibah, maka dia harus sabar. Apabila ditimpakan dengan berbagai macam nikmat, maka dia harus syukur. Nah, harus syukurnya kita bagaimana? Lalu dari ta'rif syukur, salaful abdi jami'a ma nama Allah alaihi ma khuliqa li ajrih. Menggunakan apapun yang Allah berikan, misalkan Allah berikan harta, jadi tujuannya untuk apa? Oh, ternyata harta ini untuk membantu orang. Maka bil arkan. Awal misalkan Allah memberikan kendaraan bagus. Oh, ini kata Allah misalkan ini orang ini bagus ke majelis, bagus orangnya menyambung silaturahim, lalu diberikanlah itu misalkan kendaraan uang banyak.
Tapi yang namanya syaitan mengatakan dalam Quran apa? Laguyannahum ajma'in. Bakal kami sesatkanlah engkau itu seluruhnya. Pasti diuji. Lalu bagaimana diuji? Lalu dibelokkannya. Yang dulunya dia itu ke majelis, tidak ke majelis lagi dengan uang banyak. Atau misalkan yang dulunya dia sakit, lalu menjadi sehat, tidak lagi ke majelis, tidak lagi berzikir. Kemudian bil arkan, bil arkan, menggunakan dengan kemana Allah menciptakan. Kan dalam Al-Quran juga dikatakan kulikal insan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan manusia dan jin itu melainkan hanya untuk beribadah. Walaupun ada menafsirkan dengan lain, dia arifun untuk ma'rifat bil arkan. Lalu diuji. Nah, di dalam orang beramal ibadat, masalah ujian itu ada 4 tingkatan. Di antara yang paling sulit itu juga adalah daripada bisikan syaitan. Ketika seorang beramal ibadat, maka ada 7 langkah syaitan yang patut kita ketahui. Yang pertama, ketika kita misalkan menginginkan ke masjid, maka godaan syaitan yang pertama apa? Kafir. Kafir katanya anda, tapi tidak mungkin kita kafir. Bagaimana? Kenapa? Karena memang kita dari kecil kan kira-kira di masjid. Lalu kita lepas. Lalu pilar kedua syaitan datang. Pulang, ente mau ke masjid? Antum mau ke masjid? Mau sholat berjamaah? Oh, kata syaitan, tidak usah lah, asal di rumah saja. Lalu ketika itu mengatakan kata si hamba yang diberikan taufik, kalau tidak diberikan taufik, tapi tetap kita berusaha. Lalu kata si hamba ini, oh tidak bisa, aku ini untuk ibadat, harus beribadat. Maka ketika itu syaitan kalah. Datang lagi godaan yang ketiga. Kita mau tetap ini tidak di dalam serajut ini. Lalu datanglah syaitan yang ketiga. Kata syaitan, oke, ente misalkan mau pergi juga, tapi dengan syarat nanti aja dulu. Kita skill nanti aja dulu. Jangan sekarang, nanti aja dulu. Tapi kalau imannya kurang, maka di sini dia tidak jadi ke masjid. Tapi kalau misalkan orang ini terus ditolong oleh Allah, maka hatinya bakal menjawab. Kalau nanti dikainakan, lalu yang besok dikemanakan lagi, yang besok dikemanakan lagi, berkumpul. Dikatakan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah taala, ihalatul amal ma'udin faraqi min ru'udin nufus. Orang-orang yang menunggu-nunggu waktu lapang, maka itu termasuk daripada orang-orang yang butuh. Dikatakan demikian. Lalu dia mengatakan demikian, lalu berhasil. Datang lagi syaitan yang keempat. Oh, hebat ente, kata syaitan. Kusuruh ente jangan ke masjid, tetap ke masjid. Nanti tetap ke masjid juga. Kalau sekarang begitu, cobalah ente menjadi orang yang saya lah orang yang masjid. Tidak ada lagi yang lain, cuma saya. Berarti dia masuk dengan jalur dia. Lalu dia mengatakan, yang di kampung ini cuma saya, bukan yang lain. Saya yang hebat di sini. Lalu di situ muncul antara ulama dengan ulama menggibah. Lalu di situ muncul nanti hasad, saling mengejek-ejek, mengolok-olok. Padahal sudah dijelaskan, innamal mu'minuna ikhwatun. Mukmin itu harusnya bersatu. Kalau arti bersatu bagaimana? Andaikan misalkan tangan ini kena luka, air mata pun menangis, merasakan. Lalu tangan pun menyapu. Dengan seluruh satuan berkuranglah sakit yang di tangan. Harusnya tolong menolong. Nah begitu. Lalu andaikan pun dia itu ditolong oleh Allah, maka ketika itu dia mengatakan, untuk apa aku ria kepada manusia? Aku kan datang, ulun ini kan dia datang ke masjid untuk beribadah kepada Allah. Lalu untuk apa? Untuk lihat manusia, tidak ada faedah-faedahnya. Bukankah manusia pun juga tidak dapat memberikan pahala? Nah lalu untung lagi, lalu datangnya syaitan yang terakhir mengatakan bagaimana? Kata syaitan yang terakhir, haji ente kayaknya ente memang wali. Nah sini mulai belok. Kayaknya ente wali sudah berbagai macam sudah. Ini bukan terdengar tapi ada di bisikan hati merasa.
kayak ente wali. Kalau dia membenarkan, ya yang macam-macam. Lalu disuruh berujlah, dia sendiri yang ini. Karena tidak ada izin. Lalu berujlah, lalu macam-macam. Nah di situ muncul lagi bisikan yang terakhir mengatakan apa? Kalau ente memang kalau misalkan sampean kata syaitan memang penghuni surga, tidak beramal dia masuk surga. Jika kalau misalkan ente memang penduduk neraka, walaupun amal segunung macam pun tetap masuk neraka. Kan kita sudah ditulis kata syaitan. Makbul kan? Pasang dengan akidah. Tapi situ bisikan syaitan yang paling berat. Lalu dijawablah para sahabat, kalau begitu ya Rasulullah, bagaimana nih? Asal tidak beramal aja. Oh kata Rasulullah, apa kata Rasulullah? Jawab Rasulullah, ulun melihat sering dengan kulit. Tiap-tiap orang itu bakal dipermudahkan menurut jalannya. Kalau memang jalannya ke surga, berarti sekarang dia mudah merdeka. Jadi pertanyaannya, apakah sekarang kita memang dimudahkan atau disulitkan kan? Ini bukan untuk menginikan enggak, tapi merasa untuk diri kita sendiri. Nah, lalu situ lepas, lalu baru ikhlas muncul. Lalu kita tadi membaca sirah tentang Rasulullah. Sebelumnya tentang sirah Rasulullah SAW. Rasulullah ini adalah yatim piatu. Yatim. Lalu ada ulama juga mengatakan makna yatim itu bukan berarti bapaknya tidak ada. Bukan yang itu yang dimaksud, walaupun benar. Tapi yang dimaksud yatim oleh para ulama-ulama di sana adalah la nadhira lahu, tidak ada banding-banding apapun, tidak ada bandingannya. Rasulullah yang nomor satu. Lalu ketika itu Rasulullah dilahirkan. Kebiasaan orang Arab kalau anak ini ingin pintar maka disusukan kepada orang lain daripada daerah pedesaan. Ketika itu orang-orang berbondong daripada desa-desa untuk mengambil anak yang ada di Mekah. Pastilah orang-orang itu pun menginginkan upah. Nah, tapi masalahnya di sini mereka mendengar bahwa Muhammad bapaknya tidak ada, berarti ongkosnya kurang. Tidak mau orang, lalu orang mengambil yang lainnya, tersisa Rasulullah. Halimah ketika itu datang sendirian, datang dengan suaminya. Ada menyebutkan dengan onta, ada yang menyebutkan dengan kambing. Nah datang, yang terakhir siapa? Rasulullah. Ditutup dengan kain, dengan hijau. Orang tidak tahu tatkala. Lalu berbicara Halimah ini kepada suaminya, mengatakan, bagaimana kita ambil ini saja? Kata suaminya, ambil saja, berkah mungkin. Ambil. Ketika dibuka itu fawajadat Halimah mutabassiman, maka ketika itu Halimah melihat akan Rasulullah tersenyum, langsunglah jatuh cinta akan Halimah kepada anak itu. Tidak ada lagi kelapangan dan keceriaan melainkan di situ. Lalu orang-orang yang dulu itu ya tertutup dengan kain hijau. Ketika itu balik, yang dulunya itu onta itu kurus kering, jalannya lambat, Rasulullah ada di atas cepat. Sampai-sampai yang rombongan itu jauh, dia kejar. Orang Quraisy pun mengatakan, ya mahla Halimah, wahai Halimah, tunggu, benernya ente ini onta yang dibawa tadi benar atau tidak? Serasa berbeda. Oh, dicerita ternyata Rasulullah di atas sana. Nah, jikalau onta saja itu dapat dengan adanya Rasulullah dapat menjadi kuat dan sehat, lalu bagaimana kalau kita di hati kita selalu ada Rasulullah? Lalu di sini tadi ada diceritakan tentang masalah Sahibul Inat. Nah, Sahibul Inat. Siapa ini? Beliau ini adalah Abu Bakar bin Salim, Sahibul Inat. Di antara karamat beliau adalah ketika itu Al-Hasani namanya, yang penulis daripada kitab Tuhfah. Walaupun Tuhfah itu Ibnu Hajar, tapi yang nulisnya dari Al-Basri Al-Misani. Nah ketika itu Al-Hasan ini bercekcok dengan suami istri bercekcok. Lalu teringat beliau ini kepada guru yang namanya Abu Bakar bin Salim. Pergilah beliau ini kepada Abu Bakar bin Salim. Belum lagi sampai Abu Bakar bin Salim sudah melihat, oh pulang datang, muridku datang. Lalu sampai sudah di depan. Kata Abu Bakar bin Salim, ente kenapa jauh-jauh ke sini dari Baghdad?
Dari Baghdad ke Inat jauh Yaman. Lalu ketika itu kata beliau, saya ada masalah di rumah. Stop, kata Abu Bakar bin Salim. Saya sudah tahu. Lalu Abu Bakar bin Salim mengambil air, langsung air ini dibacakan, diberikan ke jendela. Hilang langsung Pak cangkirnya nih. Kata Abu Bakar bin Salim, apa? Kata Abu Bakar bin Salim, Hasan ente pulang. Bagaimana saya pulang, Bib? Istri saya ini galak. Orangnya suka mukul. Jadi masalah, saya pulang. Nah, kata Abu Bakar bin Salim, pulang aja insya Allah selesai. Perjalanan dari Baghdad ke Inat jauh. Nah, lalu pulang sampai di perbatasan muncul berbagai macam khawatir. Yang satu hari aja hilang sudah dimamai gini, apalagi lawas bakal dia apa-apain. Ini suami atau istri ya. Nah, bagaimana nih? Oh, ada datang orang. Pulang, bini ente mencari tuh. Wah, makin gemetar. Gimana nih? Datang. Ternyata istrinya sudah menunggu di depan rumah. Lalu bagaimana macam? Apa nih, bukan ente ya? Apa ada apa? Oh, kata istri, sekarang sudah tidak ada lagi kebencian di hatiku kepada engkau. Bagaimana kata si suami? Itu hari Jumat katanya, kata istri, ada seorang laki-laki tua berwibawa baju putih datang mengantarkan minuman. Karena orangnya saya pikir orang alim, dia saya minum. Seketika itu pun hatiku katanya senang dengan engkau, tidak ada lagi kebencian. Bagaimana ciri-cirinya? Ciri-ciri kami. Oh, ternyata Abu Bakar bin Salim. Kata istrinya, masih ada lagi cangkirnya di rumah kita, coba ambil. Ternyata cangkir yang ini kan masih orang. Sekiranya cukup seperti ini yang bisa saya sampaikan. Bila taufik hidayah. Wassalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa